Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya kita akan belajar secara virtual live ya tentang nanti bilangan akar ya. Jadi yang pertama nanti kalian menyimak persentase ya. Setelah menyimak presentasinya akar, nah diharapkan kalian nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Kita mulai presentasinya. Ini saya munculkan dulu untuk yang PowerPoint-nya. Ya, kita share screen dulu. Dilihat dulu share screen-nya, kelihatan di atas, di bawah mungkin kelihatan. Ya, nah itu ya, diperhatikan. Nah, di sini ada beberapa materi ya, secara virtual live saya sampaikan pada hari ini, ya. Jadi ada materi bentuk akar, ya, kemudian ada tujuan, nah, kemudian nanti menyimak. Menyimak itu artinya sama dengan literasi, ya. Berarti kalian disuruh menyimak dan mendengarkan, kemudian menyimpulkan, mencatat, ya. Setelah itu hasilnya dipresentasikan ke depan. Oke, ya, ini diskusi dulu, nanti kelompoknya diskusi, kemudian presentasi, ya. Baik, kita peragakan seperti apa untuk materinya. Jadi langsung ke materi, ke tujuan pembelajaran dulu ya. Tujuan pembelajaran adalah dengan literasi sumber belajar, siswa dapat menuliskan bentuk umum akar beserta contohnya. Kemudian yang kedua, mengubah bilangan pangkat ke bentuk akar dan sebaliknya. Dengarkan, perhatikan, ini yang nanti sesuai ini harus diwajibkan kalian bisa. Kemudian ketiga, siswa dapat menyederhanakan bentuk akar. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyelesaikan soal bentuk akar dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi ada 4 poin ya, diharapkan siswa harus menguasai itu ya. Kita kembali ke ada yang 5 ya, ada 5 ya. Siswa dapat menyimpulkan bentuk-bentuk akar secara kontekstual. Artinya apa? Secara konsep yang ada. Ya. Itu tujuannya. Kemudian kita menyimak materi ini ya. Ada 3 nanti, penjelasan pertama, penjelasan kedua, dan refleksi. Ya. Refleksi ini nanti tujuannya adalah kalian menyimpulkan dari hasil pendengaran menyimak ini ya. Nah, kita lanjut ke penjelasan pertama ya. Nih. Hubungan bilangan pangkat dan akar. Apa itu nanti kesimpulannya? Ini saya berikan contoh. Ya. Ada contoh suatu fungsi ya, fx 50 kali 0,5 pangkat x. Perhatikan. Sehingga nanti bisa menyimpulkan. Ya, x ini adalah waktu yang dibutuhkan obat tertentu untuk meluruh sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Ini bahasa cerita. Setengah dosis dari dosis sebelumnya. Nah, maka ini ditulis di dalam fungsinya f setengah. Ini ya. Nah, setengah ini asalnya dari ini kalimat ini ya. Setengah dosis dari dosis sebelumnya. 50 kali 0,5 pangkat x. Nah, sekarang ini yang jadi permasalahan sekarang ya. Hubungan antara pangkat sama akar. Ya, ini. Maka dicarikan pangkat menjadi 0,5 pangkat setengah.
Jadi X-nya ini disubstitusikan. Nah, ditulis akar setengah. Silakan nanti akar setengah. Perhatikan, dengarkan. Akar setengah nanti jabarkan. Nah, dijabarkan ya. Kalau menggunakan LKPD ya di LKPD, kalau belum nanti di kertas atau di buku ya. Ini yang harus dicatat dan diuraikan. Akar setengah sehingga nanti hasil akhirnya menjadi setengah akar 2. Ya. Jadi setengah akar 2. Ya, sehingga F setengah ya, F setengah kalau ditanyakan hasilnya adalah 50 kali setengah akar 2, hasilnya 25 akar 2. Nah, tugas kalian menganalisis dari literasi atau menyimak ini adalah ini akar setengah dijabarkan, diingat-ingat, dicatat. Nah, dari contoh di atas, menurut Anda, apakah hubungan bilangan pangkat dengan akar itu? Nah, ini juga nanti kalian simpulkan. Oke, ya. Kemudian untuk diingat, menyederhanakan bentuk akar sama dengan mencari angka terkecil akar. Perhatikan, saya ulang. Telinganya dibuka lebar-lebar, konsentrasi. Menyederhanakan bentuk akar sama dengan mencari angka terkecil akar. Contoh, akar 8 itu sederhananya adalah dipecah ya, dipecah-pecah. Satunya istimewa, satunya tidak istimewa. Akar 4 kali 2. Jadi tidak mengurangi dari nilai 8. Sehingga akar 4 itu 2 dikeluarkan, sisanya akar 2. Ya, itu. Nah, ini ya, ini nanti ada tugas di sini, mulai dari sini. Saya ingin tahu sampai di mana kejelian kalian, telinganya dan matanya, hatinya kemana-mana ya. Kita kembali ke penjelasan kedua. Oke ya, itu ingat tadi ada 2 catatan. Ingat ya. Penjelasan yang kedua materinya. Nah, yaitu tentang merasionalkan bentuk akar. Ya. Oke. Nah, ini ada 3 macam ya, ada 3 macam. Ada bentuk pertama adalah 2 dibagi akar 3. Merasionalkan itu pecahan ya, merasionalkan itu pecahan. Ini sudah saya beri contoh 2 akar 3. Apa artinya ini? Mengalihkan dengan sekawannya. Perhatikan di situ. Perhatikan ya. Berarti ini dijabarkan menjadi 2 dibagi akar 3 sama dengan 2 dibagi akar 3 kali sekawannya dari penyebutnya. Kalau ini enggak jelas ya, keterlaluan. Akar 3 dibagi akar 3. Sehingga nanti kita kalikan biasa 2 kali akar 3, 2 akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. Nah, ini belum sempurna. Sehingga nanti diserahkan menjadi 2/3 akar 3. Silakan nanti untuk yang nomor 23 ini dicatat di buku ya. Silakan, belum saya ubah dulu, dicatat. Ini nanti sebagai hasil diskusi kelompoknya. Silakan ya. Dicatat ini nanti karena LKPD-nya belum saya bikin, sementara dicatat di buku yang ini. Ini tugas. Ya. Yang tidak ngumpul hari ini saya coret namanya ya. Karena berarti enggak serius di dalam belajar. 2 dan 3 nanti ditulis di buku, baru nanti dikirim di classroom. Oke ya. Sudah dicatat? Yang nomor 23. Apaan tuh? Silakan. Yang nomor 23. Yang nomor 23 dicatat. Berarti kan sudah di buku. 23 ya. Tolong perhatikan, dihormati kelas ini. Itu masuk penilaian kelakuan. Saya mohon maaf ya. Ya Pak. Nanti waktunya bertanya nggak tanya berarti kalian hanya mengejek saja itu. Ya, silakan. Kalau sudah saya lewat ini. Soal nomor 23 dicatat di buku, nanti kerjakan secara kelompok. Kelompok yang sudah ditunjuk. Ya.
Hasilnya nanti masing-masing mengirim di classroom hari ini juga. Ya, ini diskusikan dengan kelompokmu di LKPD karena LKPD-nya belum ada, sementara di buku ya. Nah, nanti hasilnya presentasikan ke depan 2 soal nomor 2 dan 3. Sudah siap? Ditulis sudah? Ya? Pokoknya agak konsentrasi, minggu depan tak coret, gak bisa ikut matematika lagi, sudah selesai. Enak nilainya kita. Oke, kita teruskan. Ya. Jadi tugas pertama, yang pertama tadi ada 2. Ya. Saya ingin ngetes kemampuan kamu sampai di mana. Kalau hanya main-main sekolah lebih baik tidak masuk. Enak jadi nilai kita. Ya. Karena masuk daripada tidak ada hasilnya kan rugi, ya. Kemudian yang kedua soal nomor 2 sama 3. Ya. Ini. Kalau sudah kita ke berikutnya. Ke refleksi. Ya, refleksi. Tugas nomor 3. Ya. Refleksi. Tulislah di LKPD atau di buku ya yang telah dibagikan sesuai dengan kesimpulan Anda sendiri. Dengan bahasa dan kalimat kalian sendiri. Ya. Nih. Apa yang direfleksikan di sini ya? Perhatikan mulutnya. Ya. Perhatikan. Yang pertama, saya sudah teriak-teriak ini kalau memang telinganya mudah-mudahan tulis turunan ya. Apa itu bilangan eksponen? Refleksinya, ya. Yang kedua, seperti apa bentuk fungsi eksponen? Nomor 2. Oke. Dicatat. Kalau nggak bisa catat di screenshot supaya nanti bisa. Nomor 3, apa yang membedakan fungsi pertumbuhan eksponen dan peluruan eksponen? Nah, ini refleksinya. Saya ulang kembali dari hasil live streaming ya pembelajaran hari ini. Hasilnya yang pertama adalah tugasnya yang pertama tadi ada 2 ya. Yang kedua tugasnya mengerjakan penjelasan bentuk 2 soal tadi, 2 dan 3. Yang berikutnya refleksinya ini ada 3 di screenshot kalau bisa. Ya. Apa itu bilangan eksponen? Nah, diskusikan sama kelompoknya habis ini. Seperti apa bentuk fungsi eksponen? Berarti contoh ya. Contoh boleh sesuai dengan akal kamu di dalam kamu temukan di dalam kelas atau di luar kelas atau di luar sana. Ya, boleh. Kemudian nomor 3, apa yang membedakan fungsi pertumbuhan eksponen dan peluruan eksponen? Ini hubungannya dengan ilmu fisika bisa nih. Ya. Pertumbuhan itu mengacu pada nanti akan berkembangnya biak. Ya, itu kan. Kalau peluruan berarti meleburnya. Nah, balikan ya. Nah, semakin tahun semakin peluruan ada berapa? Itu ya, itu istilahnya. Bahasa itu. Nanti literasinya bisa ambil sumber yang lain. Ya, sudah minggu lalu saya tunjukkan. Literasi sumber belajar itu tidak harus dari buku saja, di internet banyak di situ ya literasinya. Oke, kita kembali ke berikutnya. Ya. Nah, sekarang diskusinya seperti apa? Petunjuknya kita lihat dulu. Nah, ya. Ini perintahnya ini setelah tadi bla 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 sudah kalian serap tadi dari tampilan materi tadi, diskusikan dengan kelompokmu lalu presentasikan hasilnya ya. Yang ini soal nomor 2 dan nomor 3, yang lain tidak usah presentasinya tapi semua dikerjakan. Khususnya untuk presentasi soal nomor 2 dan 3, waktu 40 menit, hasilnya ditulis di LKPD atau buku ya. Nah, setelah ditulis di buku atau LKPD, itu pun setelah dikirim di classroom. Caranya bagaimana?
diposting dulu ya. Hasil kelompok diposting dulu baru masukkan di classroom. Paham ya? Nah, yang nggak paham ya belajar. Oke, sekarang kita terakhir. Bagaimana presentasinya? Langkah-langkahnya. Ya. Setelah Anda menyimak kemudian literasi, maka kelompok melakukan presentasi di depan kelas dipimpin salah satu siswa atau siswi atau ketua kelompoknya sebagai pembicara, penyampai, ya, mewakili. Tentunya yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai ilmu pengetahuan yang cerdas dan tangkap. Ya, belajar berbicara di depan kelas. Selesai presentasi dilanjutkan tanya jawab. Jadi yang lain menyimak, setelah presentasi itu disampaikan pada temanmu, kalian mau menanya. Ya. Yang lain bisa menjawab. Ya. Saya ingin tahu sampai di mana sebenarnya kamu itu dewasa atau belum. Nalar atau belum. Nah, di sini ya. Karena matematika itu adalah belajar menalar, mendewasakan diri dan sebagainya. Oke ya. Sebagai evaluasi terakhir adalah tugasnya nanti di classroom, soal pilihan ganda. Pakai Google Form. Ya. Google Form. Ini mungkin nanti bisa setelah ini nanti selesai dalam mempresentasikan tanya jawab, pengerjaannya mungkin bisa malam. Ya, bisa malam. Ya. Inilah beberapa materi ringkas untuk pada hari ini. Mudah-mudahan ini dipahami ya. Dan ditindaklanjuti karena ini sangat penting sekali di dalam menjalankan proses pembelajaran. Ya. Oke ya. Dari sini mungkin ada pertanyaan, monggo dinyalakan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan angkat tangan pakai itu. Nah, ini ada kesempatan bertanya. Jangan tidak ada kesempatan sudah dibuka mic-nya. Silakan, ada pertanyaan. Pakai raise up itu ya, raise hand itu. Silakan. Tolong wajahnya dimunculkan semua, mau saya foto ini. Ya, kenapa kok malu-malu ini kelihatan nggak pede ini? Ya, nah ini belum. Saya foto ini belum muncul semua ini. Silakan mengakhiri ini. Nah, Aditya Muhammad Iqbal. Ya, itu kok malu-malu. Kelihatan ini kayak cewek aja. Silakan. Ya, bertanya. Saya beri kesempatan. Ya, silakan ditanya. Yang bertanya. Nah, ditanya lolok. Kalau bertanya terbuka mic-nya. Itu namanya kan tidak konsekuen namanya. Ini nih. Yang angkat tangan ini betul ya? Rip. Bad boy ini coba. Masya Allah. Namanya jangan ini nanti nggak masuk di daftar nilai ini nanti. Tidak sesuai, saya tidak mengurusi anak yang nggak ada ya. Tolong sesuaikan nama aslinya karena ini bukan main-main ini ya. Sekarang coba Alvan Budi, apa yang ditanyakan? Apa pertanyaan dari situ aja? Silakan, mic-nya dibuka, lainnya ditutup. Alvan Budi. Tuh. Ini kan angkat tangan bertanya berarti. Apa pertanyaannya? Ini semuanya angkat tangan semua ini masalahnya. Iqbal Rahmadani. Ada pertanyaan? Ini gimana anak ini? Gak tahu jawab ini. Ini penilaian ini untuk saya nilai loh ini kelakuannya di dalam kelas. Ini baca orang banyak nih. Ya, Muhammad Rafi. Ada pertanyaan? Coba angkat tangan ini.
Tolong ya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaat. Segera lakukan pengerjaan secara kelompok. Diskusikan hasilnya nanti di-upload di Classroom. Itu ya. Jadi ada 3 tadi poinnya, 1, 2, 3 tadi ya. Silakan ada pertanyaan. Kemudian tutup. Ya. Oke, kalau memang nggak ada, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.